Sebenarnya yang harus diwaspadai itu adalah orang mengira bahwa dirinya itu hanya kena wasir. Ini wasir doang kok gitu. Kemudian menjadi abai akan tanda-tanda bahaya yang lainnya yang mungkin sebenarnya dia bukan wasir. Misalnya nih, yang serem ya, itu dia ternyata terkena. Nah, pencegahannya yang harus dilakukan supaya nggak kena masuk ke level 1 pun jangan gitu. Jangan sampai ke grade 1 pun. Apa yang harus dilakukan? Sebetulnya pencegahannya ya sesuai dengan motto saya, sehat itu mudah, sehat itu murah. Gitu. Pencegahannya itu mudah dan murah. Intinya jangan sampai melakukan yang tadi itu. Jadi usahakan supaya buang air besarnya lancar jaya kayak toko bangunan gitu ya. Jadi begitu duduk langsung put gitu keluar, dan keluarnya itu nggak keras. Nah, caranya gimana? Tentu dengan jaga asupannya. Makannya coba buah dan sayurnya ditingkatkan, minum air putihnya ditingkatkan. Terus coba kurangin yang pedes-pedes gitu ya. Terus jangan lupa juga minum air putih yang cukup gitu, terutama ketika mau ke belakang. Karena minum air putih hangat 1 gelas saja sebelum kita ke buang air besar ke belakang, itu membantu proses supaya berjalannya si kotoran lebih lancar ke belakang. Terus jangan nongkrong. Kalau belum pengen pup, jangan ke belakang dulu gitu ya. Dan sebaliknya, kalau udah terasa pengen pup, jangan ditahan-tahan. Aduh, ntar dulu deh, tanggung gitu nih, drakornya tinggal 1 episode terakhir gitu. Cobalah ketika alam memanggil, penuhilah panggilan alam dengan sesegeranya gitu ya. Terus usahakan, kalau tadi kan jangan sampai sembelit, tapi usahakan juga jangan sampai diare, karena diare juga bisa memicu terjadinya wasir. Nah, supaya tidak diare ya tentu jaga pola makan, jangan terlalu pedas, jangan jajan sembarangan supaya nggak kena virus, nggak kena bakteri ya. Terus jangan lupa juga olahraga. Olahraga membantu pergerakan usus sehingga membantu tubuh mencegah terjadinya sembelit atau konstipasi atau susah buang air besar. Gampang kan pencegahannya? Intinya berarti gaya hidupnya dibuat jadi lebih sehat ya, Dok? Iya. Oke, baiklah. Dokter Santi, tadi kan kita udah tahu nih level atau grade 3 atau grade 4 tadi itu udah butuh pertolongan dokter. Tapi ada tanda-tanda bahaya lainnya nggak sih, Dok? Atau wasir ini seberapa berbahaya sih, Dok? Sebenarnya yang harus diwaspadai itu adalah orang mengira bahwa dirinya itu hanya kena wasir. Ini wasir doang kok gitu. Kemudian menjadi abai akan tanda-tanda bahaya yang lainnya yang mungkin sebenarnya dia bukan wasir. Misalnya nih, yang serem ya, itu dia ternyata terkena kanker usus besar. Nah, itu gejala. Makanya ketika terjadi wasir, coba dilihat ada nggak lampu merah yang lain. Lampu merah yang menyebabkan kita harus waspada adalah umur. Ketika wasir itu terjadi pertama kali pada umur yang sudah lanjut usia, kita harus, jangan-jangan ini ada sesuatu yang mendasarinya. Kemudian lihat juga bentuk kotorannya, tinjanya. Kalau dia kurus kecil kayak pensil, berarti kemungkinan di saluran pencernaannya yang bagian bawah, di usus besar bagian bawah itu ada massa atau ada benjolan yang menyebabkan, karena dia ada benjolan maka fesesnya yang turun kayak kecentet gitu. Gimana ya ngomongnya, kayak tertekan gitu ya? Ya, tertekan. Jadi dia bentuknya akan mengecil. Dan kalau tidak pernah ada kotoran yang besar, senantiasa kecil terus, sebaiknya segera kunjungi tenaga kesehatan untuk diteropong dari anus, dimasukkan ke kamera, yang selang yang ada kameranya untuk dilihat di bagian bawah usus itu ada apa enggak gitu. Kemudian tanda yang lainnya adalah berat badan yang bertambah turun, terus orangnya nggak ada nafsu makan, perutnya kembung tanpa alasan, nyeri tanpa alasan, kram tanpa alasan, terus terjadi perubahan pola buang air besar. Jadi misalnya yang tadinya tiap hari mungkin jadi 3 hari sekali atau jadi sehari 3 kali gitu. Jadi terjadi perubahan pola buang air besar dan terjadi perubahan bentuk kotorannya. Yang tadinya bagus nih kayak pisang gitu ya. Ini sekarang jadi agak encer kayak diare gitu, atau dia keras sekali gitu. Terjadi pola buang air besar. Itu perlu juga menjadi perhatian, dan adanya tanda-tanda secara keseluruhan orangnya tuh kelihatan kayak
kayak sakit gitu, kayak nggak ada gairah, cepet capek gitu, terus dia sering demam tanpa penyebab gitu. Itu tanda-tanda yang mungkin harus diwaspadai. Jangan-jangan ada sesuatu, nggak cuma kanker usus besar ya, masih banyak hal-hal yang lainnya yang bisa menyebabkan terjadinya keluarnya darah ketika kita buang air besar. Yang perlu diwaspadai, jangan-jangan bukan cuma wasir gitu. Tapi wasir sendiri juga sebaiknya ditangani secepatnya, karena jangan dibiarin cuma wasir doang nggak bahaya gitu. Nanti bisa anemia karena darahnya keluar terus kan, sedikit-sedikit, tapi kalau banyak lama-lama jadi bukit. Oke, baiklah. Itu tadi ya tanda bahaya yang perlu Anda perhatikan, jangan disepelekan berarti ya Dok, tanda-tanda tadi itu. Iya. Dokter Santi, terima kasih banyak. Sama-sama, jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Terima kasih banyak buat Anda yang udah nonton video kali ini. Silahkan tinggalkan di kolom komentar juga ya kalau ada ide-ide video lainnya ya Dok. Iya, boleh request. Gitu. Dok, saya mau request ini, request itu, kecuali pembahasan di luar kesehatan kita akan bahas. Siapa tahu ada yang nyuruh nyanyi gitu-gitu kan agak susah ya. Jangan, aku napas aja sumbang gitu. Oke. Laku sendiri, gak apa-apa. Iya. Terima kasih banyak sekali lagi Anda yang sudah nonton video kali ini, dan silakan tonton video-video menarik lainnya di YouTube channel Sonora FM. Anda juga bisa mendengarkan versi podcastnya di Google Podcast, Spotify, dan juga Apple Podcast. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Bye! Dah!